Jadi saya menyayangkan ya, saya tidak bisa melarang semua orang bikin komentar. Silahkan saja, itu hak semua orang untuk memberikan komentar. Ya, tetapi dalam hal ini eh, mengenai kesimpulannya nanti kita lihat saja persidangan. Jika sudah ada penetapan tersangka nih, penetapan tersangka itu endingnya kalau tidak dihentikan penyidikan, ya disidangkan. Cuma dua hal itu saja. Ketika sudah ada penetapan tersangka ini, tinggal dua hal yang bisa dilakukan: dihentikan penyidikan karena kurang bukti, atau dilanjutkan persidangan kalau cukup bukti. Sekali lagi saya mohon maaf kepada siapapun yang lihat konten ini. Saya tidak punya pemikiran, saya itu bukan seorang yang sombong ya. Sekali lagi, saya itu tidak arogan, saya memang seperti ini adanya. Sekali lagi, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya nih kurang berkenan ya, baik dalam rilis atau menyinggung seperti apa, ataupun dalam konten-konten seperti ini. Saya tidak punya maksud, saya hanya menjalankan profesi saya seprofesional mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Misteri Mbak Suci. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Sahabat, sekarang saya sudah bersama Pak Rohman ya. Pak, kita ketemu lagi nih akhirnya Pak. Kopi lagi kita. Kopi lagi. Sahabat, kemarin kan sempat saya ada ngobrol sama Pak Rohman ya. Pak, itu juga banyak sekali netizen. Ya Bapak mungkin nonton nggak? Pak lihat nggak? Tapi nggak lihat komen-komennya. Kenapa Pak? Hah? Males aja. Kenapa males? Karena Pak Rohman ini apa ya, dibilang wah ini pengacara yang arogan katanya seperti ya, itu Pak. Seperti itu. Coba saya juga pengen tahu nih, kalau menurut Bapak gimana Pak tanggapannya ya, Pak? Ya saya kan nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Iya benar. Itu kan hal, ya terserah orang mau berpikir saya arogan, kemudian tidak simpati atau seperti apa, ya itu urusan mereka. Saya kan nggak bisa mengatur pikiran mereka. Iya betul. Tapi yang paling pasti, kalau saya itu siapapun yang minta tolong, saya bantu. Siapapun yang minta tolong, saya bantu. Saya tidak melulu harus komersil. Saya meyakini kalau ilmu itu harus diamalkan. Dan ketika mengamalkan ilmu itu kan tidak harus secara komersil. Banyak yang saya tolong. Yang tidak mampu, yang mampu, ya kita bantu tanpa memilah-milah. Apalagi kalau misalnya tanggung jawab profesi ini kan, setiap profesi kan ada fungsi sosial. Saya lakukan itu, dan kalau saya dibilang oleh arogan, ya kalau teman-teman ada yang punya masalah, silakan aja datang ke kami, saya bantuin. Bantuin ya. Cek aja nanti apakah seorang Rohman Hidayat itu arogan atau seperti apa. Ketika ada orang yang datang meminta tolong, siapapun itu Mbak, saya bantu. Saya bantu. Apalagi kalau misalnya di lingkungannya di Jawa Barat, gitu ya, di Bandung terutama ya, saya bantu. Tanpa berpikir latar belakangnya seperti apa gitu ya. Pembiayaannya bagaimana. Kami bantu orang-orang yang, apalagi saya besar di LBH ya, di Lembaga Bantuan Hukum. Saya besar di LBH Pemuda Pancasila. Jadi membantu orang lain dengan mengamalkan ilmu itu sudah terbiasa. Nah, kalau sekarang ada orang yang bilang arogan nih, dari mana nih arogannya? Hanya karena saya tidak merespon, mungkin saya punya pemikiran tertentu, janganlah kemudian saya dibilang arogan, karena memang karakter orang itu kan beda-beda. Beda-beda, betul. Ya Mbak juga setelah ketemu saya, apakah bisa bilang saya arogan? Kan enggak juga kan? Gimana ya sahabatnya kalau ketemu seperti ini, ngobrol sama Pak Rohman, ya inilah emang beliau. Tapi kalau memang waktu pas kemarin tuh sempat ya Pak di telepon itu, memang ada bicaranya beliau ini. Ya memang, sebentar, coba saya luruskan begini ya. Intonasinya memang begini. Iya begitu. Bukannya udah kayak gini, intonasinya mulai kayak begini. Mungkin ini salah satu yang mungkin membuat saya survive juga di dunia pengacara, ya memang intonasinya kayak gini. Jadi kata orang, antara main-main dengan serius itu nggak ada bedanya.
Ya karena memang seperti ini. Emang karakter Pak Roman seperti Ya. itu, sahabat. Betul. Karena saya pun juga ngalamin itu, sahabat. Dengan beliau nadanya tinggi seperti itu kan. Karena kata saya, oh, emang beliau memang seperti itu Kata karakternya saya bukan gitu. tidak bisa kalau saya seperti ini tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang bukan diri saya nggak bisa. Iya. Saya itu seperti ini karakternya. Dan kalau ada orang lain menilai saya arogan, sombong, ya faktanya seperti ini. Tapi silakan ketika Mbak juga udah kenal saya beberapa kali ketemu, apakah ada hal yang menurut Mbak saya punya karakter arogan atau tidak? Cuman ketika berbicara menyampaikan sesuatu yang memang cara saya seperti ini. Iya, tegas gitu ya Pak. Ya saya berusaha menampilkan diri saya yang sebenarnya ya seperti ini. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang mohon maaf kalau misalnya kalian berpikiran saya sombong, ya tak kenal maka tak sayang. Ketika tak kenal, ya karena nggak kenal mungkin tidak bisa melihat karakter orang secara langsung. Kan? Jadi saya betul ya, saya sebenarnya tidak sombong, cuman karakter saya Seperti itu. Iya, iya betul. Nah, Pak, balik lagi ke tadi kan ya. Kalau misalkan kata Bapak ada yang perlu dibantu akan Bapak bantu. Yes. Ya, dan tidak melihat terkait komersil nih Pak. Ya. Nah, ini sekarang lagi rame banget di pemberitaan Pak terkait Bapak sebagai lawyer klien Bapak ini katanya dibayar pakai dana bos nih Pak. Nah ini gimana nih Pak? Ini saya belum Jadi ketemu begini. langsung sama Pak Roman nih. Saya pengen tahu cerita awalnya itu seperti apa Pak? Mbak, saya itu dapat SKPT menjadi advokat itu tahun 2002. Oke. Berarti kurang lebih kalau sekarang 21 tahun. Nah, jadi saya sudah jadi advokat itu 21 tahun. Pahit manisnya berprofesi advokat itu saya sudah menjalani. Bagaimana berjuangnya meniti karir itu saya lewati, ya kan? Begitu pula dalam penanganan perkara. Dari mulai biaya perkara yang dibayar secara komersil gede-gedean sampai perkara yang tidak dibayar sama sekali. Kami memberikan kualifikasi tertentu mana yang prioritas ditolong. Kalau memang orang tidak mampu, ya kita tolong, ya kan? Kemudian ada alasan pertemanan, ya kan? Kita bantu, kita tolak, tanpa mengatur kamu harus bayar sekian, tidak. Kita matok harga lah istilahnya. Tidak. Ada beberapa hal, ada kayak pertemanan, kami tidak mematok harga sampai hari ini. Bahkan saya seringkali kepada teman, sok, kalian punya uang berapa? Saya bantuin. Karena tujuannya, bisa saja ada pekerjaan komersial, ada yang tidak komersial. Saya pegang beberapa perusahaan untuk corporate lawyer. Jadi sebenarnya ya dari sisi itu kami sudah stabil secara penghasilan karena kita pegang beberapa perusahaan. Ada perusahaan yang corporate lawyer-nya saya itu sudah rutin, pendapatan rutinnya sudah ada. Gitu kan. Nah, kemudian kalau ada perkara yang situasional seperti ini datang, Mbak butuh bantuan ke saya, saudara Mbak juga butuh bantuan ke saya, misalnya yang ada di Bandung, ekonominya pas-pasan, butuh pendampingan, ya kan? Ya kita bantu. Ada beberapa perkara yang saya juga secara cuma salah. Ya itu tadi ya karena pertemanan saja, karena kedekatan. Dan jadi jangan berpikir kalau saya sebagai pengacara itu mendapat pendampingan dari saya itu semuanya harus bayar komersil, tidak. Mbak punya duit berapa nih saya dampingi untuk urusan apa Mbak? Karena nggak bisa seperti itu. Nggak nanya misalnya, ini saya punya harga sekian, kamu berani atau tidak? Nggak seperti itu. Ilmu jangan terlalu ilmu dalam hal tertentu tidak perlu dikomersilkan terus-menerus. Makanya lucu ketika ada orang yang untuk menangani perkara Pak Yosef ini saya dibayar dana bos. Pertama, tidak pernah ada uang masuk transferan ke rekening saya, boleh dicek dari keluarga Pak Yosef maupun dari Pak Yosef langsung. Kan? Dan kalaupun iya ada, saya tidak mungkin secara etis nanya itu uangnya sumbernya dari mana. Kan? Berarti Bapak mungkin ya udah nggak tahu gitu kan? Iya, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu kalau misalnya ada orang yang ngasih uang ke saya, Mbak nih, minta tolong ke saya, Pak Roman ini bayarnya buat Pak Roman. Saya etis nggak nanya ke Mbak, duitnya dari mana ini? Iya. Siapa tahu saya dapat minjem gitu ya. Ya kan kita nggak sampai sedetail itu. Kalau memang benar ada aliran dana dari situ, silakan saja lah, ya. Yang jelas kan yang punya kapasitas mengurus uang ini kan Yoris dari awal. Ya, semenjak kejadian itu kan karena kami tahu persis beberapa bulan kegiatan belajar mengajar kan terhenti. Ya kan? Bahkan pada saat itu pernah kami bareng-bareng ke bank
hanya untuk ke print barang. Harus dihadiri Pak Yosep dengan Yoris. Jadi untuk nge-print rekening koran aja harus dua pihaknya hadir. Pak Yosep dengan Yoris. Dan itu kalau nggak salah pertama kali kami ketemu di bank. Kalau nggak salah di sekitaran Subang atau BCA atau waktu itu atau BJB ya, saya lupa. BCA kalau nggak salah. Itu pertama kali ketemu. Jadi apapun aktivitas keuangan pasca 18 Agustus itu sempat terhenti cukup lama. Dan setelah itu yang punya pegangan Dapodik data siswa yang sekolah, akunnya yang pegang Yoris. Jadi kalaupun misalnya ada pencairan dana itu yang mungkin lebih tahu adalah Yoris. Kalaupun ada dana yang mengalir dari Yoris ke bapaknya, ya itu kan hubungan mereka bapak dan anak. Sampai hari ini kan tidak putus hubungan mereka bapak dan anak. Betul. Tetap aja Yoris anaknya Pak Yosep, bapaknya Yoris kan. Di yayasan itu pun jelas siapa yang jadi pendirinya adalah Pak Yosep. Ya kan, pendirinya adalah Pak Yosep. Kalau misalnya Pak Yosep memberikan ke Yoris ya karena itu anaknya. Nggak mungkin dikasihkan ke Mbak atau ke saya, karena tidak ada hubungannya. Karena tidak ada hubungannya. Betul. Benar. Jadi wajar kalau misalnya ada perputaran uang dari Yoris ke Yosep. Sumber uangnya itu dalam nabos atau tidak saya nggak tahu. Bukan kapasitas saya juga ngurus-ngurus. Saya tidak pernah ikut perkara itu untuk ngurusin dana bos. Yang saya itu perlu tekankan, masalah keuangan saya tidak tahu benar. Tapi ini misal Pak, kalau misalkan menurut kacamata hukum nih Pak, kalau memang sumbernya itu dari dana bos yang dibayarkan kepada Bapak, itu gimana Pak? Kalau secara hukumnya Pak, saya kan alam hukum nih. Intinya begini Mbak, saya nggak tahu menahu mengenai uang itu. Berapa dana bos cair, kapan cairnya, terus uang yang masuk ke tim misalnya ke saya atau ke siapa, itu kapan, kami nggak tahu. Ya, kalau memang ada itu ya perlihatkan saja ke kami. Tapi kalau secara hukumnya gimana Pak? Kalau secara hukumnya jelas, kalau misalnya itu kan dana bos aturannya adalah untuk aktivitas sekolah. Ya, uang negara lah ya? Ya, itu untuk aktivitas sekolah. Saya pribadi, saya tidak pernah menerima transfer dari Pak Yosep atau keluarga saya, kecuali dari Pak Mulyana. Pak Mulyana sekolah. Jadi begini, saya itu dengan Pak Mulyana, dengan Pak Yosep itu jauh-jauh hari sebelum kejadian, kami itu sudah dekat. Jadi saya sudah perlihatkan ya. Jauh bulan lah ya. Beberapa bulan ya, kalau nggak salah Februari tahun 2021 itu saya punya dokumentasi kami main golf bareng. Ada bareng Pak Ocep tuh di situ. Ada Pak Mul, ada salah satu teman kami pegawai di Pemkab Subang. Itu kami main golf bareng. Jadi pertemanan kami itu sudah terbangun jauh-jauh hari sebelum kejadian di tanggal 18 Agustus atau 17 Agustus. Itu pula yang membuat Pak Mulyana ketika ini kejadian dia bingung karena terus terang saja ini adalah pembunuhan. Ini pembunuhan dan pada saat itu saya diminta oleh Pak Yosep, Pak Mulyana untuk mendampingi Pak Yosep. Sekaligus mendampingi Bu Mimin, Arigi dan Abi. Karena nih Pak Mulyana ngomong ke saya takut ada permainan dari orang-orang itu, yang termasuk Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi. Paling tidak saya disuruh oleh Pak Mulyana itu untuk mencari tahu permasalahan sebenarnya apa. Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin. Di awal juga curiga ke Bu Mimin, tetapi itu mental ketika kami bertemu Bu Mimin, kemudian bertemu dengan saksi-saksi yang menerangkan keberadaan Bu Mimin. Kemudian berkali-kali akhirnya kan kami membentuk dua tim waktu itu. Ya. Tim yang mendampingi Pak Yosep, tim yang mendampingi Bu Mimin, itu dua-duanya di bawah koordinasi saya. Ya kan? Jadi tidak disatukan pendampingannya. Jadi ketahuan kalau manakala mereka itu ternyata benar-benar di situ ada keterlibatan, jelas nanti pemisahan. Nah, dua tim itu di bawah koordinasi saya. Semuanya laporan ke saya. Nah, keterangan Bu Mimin dari awal pada saat itu tidak berubah sampai hari ini. Posisi dia malam hari itu ada di mana, uraian kejadian dia ada di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan oleh Pak Yosep sampai beli serabi keluar kemudian berangkat. Itu Bu Mimin cerita. Abi pun ada di sana. Kemudian sempat di awal-awal, ayo Bu Mimin, ini aja, yuk kita sumpah dulu aja. Dia Allah Pak, saya enggak, oke ya.
Buat saya memang sumpah itu ya orang bisa saja sumpah ya demi nutupi perbuatannya. Tapi buat saya pribadi begini saja lah, itu kan urusan dia dengan Tuhannya, ya kan. Cepat atau lambat masalah sumpah itu akan, kalau benar ya akan menjadi kebaikan, kalau tidak benar tentunya akan jadi sesuatu yang buruk. Nah saya lihat pada saat itu ya cukup meyakinkan saya. Pak Yosef pun mengakui tidak melakukan, Bu Mimin pun tidak, Arigi pun tidak, Abi pun tidak. Kemudian BAP berkali-kali ketahuan lah di situ. Bahwa peran mereka itu jelas tidak ada di TKP. Ya kalau misalnya pada saat itu jelas ada di TKP, tentunya Polres Subang akan jauh lebih mudah mendeteksi. Polres Subang merasa kesulitan karena memang keberadaan Bu Mimin ada di rumah, Abi ada di rumah, Arigi ada di konter handphone. Dan Pak Yosef jelas, Pak Yosef itu apesnya datang 7.15 ke TKP. Dan ada bercak darah. Yes. Di bagian. Oh, bercak mungkin itu air. Bercak air yang bisa berdarah. Dok, mungkin itu Pak yang menjadi pertanyaan dari netizen juga, kenapa Bu Mimin, Arigi dan Abi sampai detik ini belum ditahan, walaupun mereka ditetapkan tersangka, Pak. Jadi penetapan tersangka ini didasarkan kepada pengakuan Danu. Karena menurut pengakuan Danu, di TKP itu selain Pak Yosef ada 3 orang yang disebutkan tadi, Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Baru ditambah pengakuan Danu saja. Tapi di lain pihak tidak ada yang melihat keberadaan secara langsung 3 orang itu. Bahkan 3 orang itu memiliki alibinya masing-masing. Bu Mimin dengan Abi ada di rumah, Arigi jelas ada 2 orang saksi yang menemani. Itulah kenapa sampai saat ini Bu Mimin, Arigi, dan Abi tidak dilakukan penahanan, karena memang benar sudah ditetapkan tersangka. Tetapi terhadap penetapan tersangka itu tidak dilakukan penahanan. Karena jelas 3 orang ini memiliki alibi, gitu, memiliki alibi. Nah itulah yang membangun kepercayaan saya. Jadi 2 tahun itu bukan proses sebentar untuk saya mengenal seorang Yosef Hidayat, Ibu Mimin, Arigi, Abi. Kami sering ketemu. Kami kadang main ke daerah rumahnya, saya makan sate di seberang Bu Mimin gitu kan, saya makan sate di sana, ketemu. Dan kalau memang pelaku, karakter seorang pelaku ya bisa saja menyembunyikan diri dengan menutup-nutupi, tapi bisa saja ada orang yang tidak sanggup menjadi pelaku itu dan tertahan. Nah, ini seperti Danu tiba-tiba mengakui, ya kan? Mungkin saja dia pelaku yang utamanya, makanya tiba-tiba dia mengaku. Kemudian dia mengakui keterlibatan orang lain tiba-tiba, tanpa disertai alat bukti pendukung. Hanya sementara ini adalah pengakuan dia. Makanya ini pengakuan ini, ayo kita uji bareng-bareng di persidangan. Karena sudah ada tersangka. Kalau sudah ada tersangka, artinya besar kemungkinan ini proses penyidikan akan dilakukan oleh terus-menerus, dan tentunya akan maju ke proses persidangan. Kalau memang benar bukti-bukti terkumpul, gitu. Ada nanti fase pengujian persidangan. Nah kalau kemarin ini Pak, tanggal 2 November itu kan ada prarekonstruksi ya, dan di sana juga klien Bapak, Pak Yosef kan ya digantikan oleh orang lain ya. Mungkin Bapak juga sempat lah sedikit ngelihat gitu kan ya di pemberitaan. Jadi saya pengen tahu di tanggapan dari Bapak tuh gimana nih Pak? Apanya berkaitan? Yang prarekonstruksi kemarin. Jadi prarekonstruksi itu kelihatannya ini adalah menyinkronkan keterangan Danu dengan kondisi di lapangannya. Jadi apakah keterangan Danu itu sesuai atau apakah keterangan Danu itu dideskripsikannya seperti apa? Lebih kepada mendeskripsikan apa yang diterangkan oleh Danu dalam keterangannya, yaitu tadi berupa adegan-adegan. Nah, berkaitan prarekonstruksi ini ya jelas ya, saya hanya melihat pemberitaan saja dan ada beberapa orang yang mengirim video ke saya. Itu katanya kalau tidak salah ada 95 adegan, ya kan? Dan saya tidak tahu persis adegan-adegannya, adegan apa saja. Karena kan pertama karakter Pak Yosefnya diganti oleh orang lain. Ya. Keduanya, ini sumbernya, skenario-nya atau ceritanya dari Danu. Jadi saya tidak tahu menahu nih keterangan Danu seperti apa, melakukannya bagaimana, gitu kan? Siapa yang melakukannya, bagaimana memindahkan jenazah, kemudian bagaimana itu kondisi TKP pada saat itu, apa yang dilakukan terhadap TKP pada saat itu kan keterangan Danu semua. Jujur Mbak, saya sampai hari ini nggak tahu.
Saya hanya lihat baca berita-berita saja. Gitu. Dan itu tentunya akan dapat jawabannya kalau memang terjadi rekonstruksi. Pada rekonstruksi ini tentunya untuk meyakinkan penyidik dan beberapa, tentunya dari 95 adegan yang diambil ini nanti mana saja yang akan ditegaskan sebagai benar-benar satu perbuatannya gitu kan. Kedua, yaitu juga harus dicocokkan dengan alat bukti yang lain. Atau dengan foto-foto yang ada, bukti-bukti yang ada yang nyebar di masyarakat hari ini kan. Foto-foto di TKP pada di awal seperti apa? Foto-foto yang ada di penyidik di awal di Polres Subang. Gitu. Posisi mobil seperti apa, terus genangan darah itu di sebelah mana, itu bagaimana jalur memindahkan jenazah dari dalam rumah ke mobil. Karena kan posisi jenazah ada di belakang di bagasi mobil Alphard, ya kan? Ya itu kemarin saya sempat lihat sih adegan kalau tidak salah ada orang yang ada membawa jenazah lewat pintu depan. Ah ya, yang itu ya, adegan Pak Yosep tuh. Katanya Pak Yosep sedang menggendong angkat almarhumah Amel. Ya, dari pintu depan. Ya itu sebenarnya lucu saja, tapi di depan kan tidak ada bercak darah sama sekali. Di pintu depan tidak ada bercak darah sama sekali, dan kebayang kalau jenazah itu benar, tentunya baju Pak Yosep atau sisa bercak darah itu akan di mana-mana, belepotan akan ke depan bercak darah. Masih banyak pertanyaan, saya belum bisa jawab hari ini mengenai itu karena memang saya tidak menerima berita secara langsung. Saya hanya melihat berita-berita saja. Yang jelas sampai hari kemarin saya komunikasi dengan Bu Mimin, Arigi dan Abi, yang mereka membantah semua adegan-adegan dalam prarekonstruksi. Kemarin kan Mbak lihat sendiri saya komunikasi seperti apa dengan Arigi ya. Saya bilang, Arigi kamu jadi eksekutor, saya bilang kan. Jadi ketawa saja karena memang dia posisinya malam itu ada di rumah, dan kebayang tidak, kalau benar Arigi itu pada seorang eksekutor, dia tidak akan setenang itu. Kemarin kita komunikasi video call dengan saya, ya, dia fokus saja terhadap pekerjaan. Jadi saya menyayangkan ya, saya tidak bisa melarang semua orang bikin komentar, silahkan saja itu semua orang untuk memberikan komentar, ya. Tetapi dalam hal ini mengenai kesimpulannya nanti kita lihat saja persidangan. Jika sudah ada penetapan tersangka nih, penetapan tersangka itu endingnya kalau tidak dihentikan penyidikan, ya disidangkan. Cuma dua hal itu saja. Ketika sudah ada penetapan tersangka ini, tinggal dua hal yang bisa dilakukan: dihentikan penyidikan karena kurang bukti, atau dilanjutkan persidangan kalau cukup bukti. Nah, ketika menurut kepolisian dan kejaksaan cukup bukti, ya itu satu lembaga yang bisa menguji fakta itu adalah persidangan. Akan jauh lebih leluasa, Mbak. Di situ tidak ada komentar yang ditutup-tutupi, nggak ada data yang ditutup-tutupi, persidangan terbuka untuk umum, siapa berbuat apa, bahkan mungkin teman-teman bisa live dari sana. Persidangan bisa meminta nanti ke pihak pengadilan izin untuk meliput pemberitaan, bisa saja. Jadi akan ketahuan nih siapa memberikan keterangan apa. Bisa juga melihat keterangan nanti di persidangan seperti apa. Ruang sidang itu beda, Mbak, seperti duduk kita sini. Kita nggak ada bedanya kan? Tapi ruang sidang itu jangankan di ruang tersangka atau tempat duduk saksi atau tersangka. Di tempat duduk pengacara aja auranya sudah beda. Apalagi terperiksa dalam satu persidangan, baik tersaksi atau tersangka. Suasananya beda. Apalagi diliput oleh media, dipenuhi banyak orang. Kalau seseorang melakukan kesalahan dan melakukan kebohongan, ketahuan di situ. Akan ketahuan di situ. Nah, ini balik lagi sama Arigi, Pak. Ya kan? Kemarin saya nggak sengaja, sahabat, secara tidak langsung itu kebetulan kan kemarin saya pengen melihat tempat bekerjanya Arigi, gitu kan. Tidak sengaja ketemu dengan Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi ini adalah tetangga di mana tempat Arigi bekerja, gitu. Waktu pas di malam kejadian tanggal 17, memang Bu Dewi melihat Arigi pulang bersama kedua temannya, Ramdan dan Fadil, gitu kan. Nah, apakah itu Bu Dewi itu udah sempat di Pak, di BAP gitu? Saya belum tahu, Mbak. Nggak tahu ya? Nggak tahu siapa Bu Dewi itu. Yang jelas begini, yang saya sudah tahu itu Fadil dan Ramdan. Yang menemani Arigi dari setengah 9 malam kalau nggak salah sampai jam setengah 8 pagi. Dan dua orang itu memberikan keterangan di Polres Subang
menemani Arigi semalaman main game Mobile Legend. Dan Arigi tidur kalau tidak salah setengah 3. Fadil tidur, Ramdan sampai pagi nggak tidur. Jadi Ramdan itu mengetahui pada malam hari itu tidak ada yang keluar dari ruko ya kalau nggak salah itu. Tempat jualan itu konter handphone itu tidak ada yang keluar. Dan sampai hari ini Polda Jabar belum memeriksa saksi itu. Fadil dan Ramdan itu belum diperiksa. Ada rencana? Kami sudah mengajukan itu ke pihak kepolisian dengan alasannya masih sibuk dengan yang lain ya sampai hari ini belum ada pemeriksaan. Karena jelas itu meringankan, bahkan mungkin bisa membatalkan keterangannya Danu yang berkaitan dengan Arigi sebagai eksekutor. Kalau dibawa diajukan gitu meringankan. Nanti akan kita ajukan. Kalau misalnya tetap tidak diberikan ruang untuk ya harusnya sih boleh. Harusnya ini kan saksi meringankan. Nanti tetap akan kita ajukan. Harusnya bisa. Informasinya bukannya Fadil dan Ramdan ini sudah pernah di BAP dulu? Di Polres Subang sudah. Di Subang ya. Di Dan Polres bahkan sempat diambil darah. Betul. Fadil dan Ramdan itu sudah diambil darah, diperiksa mungkin DNA. Dan itu pula yang akhirnya di Polres Subang itu menghilangkan akhirnya keterangan Fadil dan Ramdan ini menghilangkan posisi keberadaan Abi dan Bu Mimin. Dan itu membantah secara langsung atau tidak langsung keterangan Danu yang menyatakan Arigi sebagai eksekutor. Lucu memang. Hasil tes DNA terakhir udah dapat update? Saya belum dapat. Saya bilang hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu adalah kewenangan penyidik. Jadi kita itu tidak akan diberitakan tahu, apalagi saya tersangka. Pak Yosef ini tersangka yang bilang wah otak pelakunya gitu kan. Iya. Jadi tentunya hal-hal seperti itu tidak akan pernah bocor ke kami. Gitu. Kami hanya berkomunikasi, kami hanya berbicara dengan keluarga Pak Yosef, kami berbicara dengan keluarga Bu Mimin, Arigi dan Abi, kami hanya fokus di situ. Kami meyakini masalah benar dan salah tidak akan tertukar. Ini masalah waktu saja, ya kan? Saya meyakini siapapun dalam hal ini, saya meyakini karena saya berjuang. Sepanjang saya dipercayai oleh Pak Yosef, oleh keluarganya Bu Mimin, Arigi dan Abi, saya akan berjuang semaksimal mungkin. Nah itu kan tadi balik lagi Pak, berawal dari Pak Mulyana minta tolong. Nah ini balik lagi ke Pak Mulyana. Pak Mulyana sekarang lagi diperiksa juga tuh Pak. Nah ini tanggapan Bapak gimana? Ya, saya juga cukup prihatin dengan kondisi Pak Mulyana ya. Tadi malam kami sempat bertemu, sempat ngobrol, dia diperiksa Resmo, dipaksa mengakui sebuah kejadian. Katanya Pak Mulyana itu disinyalir menghilangkan barang bukti CCTV. Dia tadi malam dia sempat ngobrol ke saya. Kang, niatan saya itu semata-mata karena itu Yosef itu kakak saya. Yang saya lakukan menunjuk Kang Rohman karena saya tidak tahu pada saat itu kita main tiap hari, golep hampir tiap minggu sebelum kejadian ini. Kan nggak lucu kalau saya ketika ada masalah saya menghubungi orang lain yang tidak saya kenal. Saya menghubungi ya Kang Rohman saja. Hari Jumatnya memang hari Rabu kejadian kan waktu itu, hari Jumatnya memang komunikasi dengan saya. Kami saya telepon Mulyana, hari Jumatnya Mulyana telepon saya. Yang dia bahkan kepolisian mempertanyakan kenapa awal-awal Mulyana itu meminta saya untuk mendampingi Yosef. Mulyana jawab, saya karena ada kecurigaan dan supaya lebih leluasa, supaya Pak Rohman mengkorek keterangan dari Yosef, Bu Mimin, Arigi dan Abi. Karena mungkin Pak Mulyana pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mengorek itu. Jujur saja saya dimintai Pak Mulyana waktu itu untuk mencari keterangan, mengetahui fakta yang sebenarnya. Jadi Pak Mulyana sempat dipanggil kepolisian tadi malam 2 hari yang lalu katanya dipaksa meminta keterangan. Ini kenapa di awal-awal meminta saya mendampingi Pak Yosef? Nah dia jawab ya karena pada saat itu pun ada kecurigaan. Kalau ke saya mungkin Yosef nggak bakal ngomong. Siapa tahu ke orang lain. Saya karena yang dipercayanya adalah Kang Rohman. Saya udah lihat bukti ya tadi kan. Iya. Kami punya foto otentik tanggal 6 Februari 2021. Berarti kurang lebih itu 6 bulan sebelum kejadian. Kami berfoto bareng. Ada foto Ocep juga di situ barengan kan. Saya lihat tadi saya udah bilang. Nanti Mbak perlihatkan aja. Itu tanggalnya nggak mungkin bohong. 6 Februari 2021 jam 16 sekian. Kami berfoto di Hall 9 kalau nggak salah. Ada jejak digital ya.
itu tidak mungkin bohong. Kami itu berteman sudah cukup. Jadi Mulyana menghubungi saya itu karena dia kebingungan apa yang mesti dia lakukan. Ketika kakaknya, istri tuanya sama anak kandungnya meninggal. Kemudian pada saat itu opini menyeruak menyudutkan Yosef. Sebagai adik boleh dong dia mencari sesuatu bantuan, dan akhirnya meminta saya. Dan saya pun ketika Jumat menghubungi saya baru hari Minggunya mengiyakan. Dan saya membantu Yosef itu karena Mulyana namanya. Biar pertemanannya Pak. Pertemanan. Dan saya bantu tidak ngomongin materi, dibayar berapa, harga pengacaranya berapa, nggak ada. Murni karena saya membantu seorang teman. Tapi sekarang Pak Mulyana apa butuh bantuan Bapak? Ya kalau misalnya dia minta saya akan dampingi. Siapapun saya bilang, apalagi terkait perkara ini, siapapun ya, apalagi orang-orang yang misalnya merasa terlibat, apalagi kalau misalnya ada tersangka nih di luar sana nih yang sekarang pelaku yang sebenarnya misalnya yang ada mesti ada di luar yang butuh bantuannya, butuh saya dampingi. Kalau memang hari ini misalnya ada yang terlibat perkara ini, ya supaya menghentikan fitnah ini nih, nah ini sudah banyak korban dari fitnah, ya kan? Siapapun pelakunya, ya kan? Saya meyakini ya, siapapun pelakunya di sana yang ingin saya bantu, saya bantu. Saya bantu. Kalau memang benar ada pelakunya di luar sana, yang mungkin saat ini mungkin masih keliaran, ya kan? Kebingungan. Kalau memang mau saya bantu, yuk, saya bantu, saya dampingi datang ke Polda. Kalau memang ada yang merasa melakukan hari ini, karena sampai hari ini Pak Yosef, Mimin, Arigi, Abi itu membantah keterlibatannya dan mereka punya alibi masing-masing. Alibi itu akan kita uji di persidangan. Apalagi kalau melihat adegan-adegan itu kan kelihatannya sulit, itu perkara dilakukan oleh satu orang ya, tidak mungkin kelihatan oleh satu orang, bisa melibatkan beberapa orang. Kalau kecurigaan Bapak kira-kira berapa orang Pak? Pak, saya tidak mau intinya lebih dari satu orang, karena butuh effort juga untuk memindahkan jenazah dari dalam rumah sampai ke mobil, apalagi dalam kondisi misalnya jenazah yang dipindahkannya konon katanya jauh lebih berat dibanding manusia hidup, ya kan? Butuh effort juga, itu butuh tenaga juga, nggak mungkin oleh sendiri itu, ya kan? Apalagi kondisi Ibu Tuti pada saat meninggal itu kalau nggak salah posisi berat badannya kan agak besar juga ya. 60-70 kali. Iyalah lumayan juga kalau misalnya, berarti kalau ada seseorang nih yang bisa menggendong berat badannya atau tinggi badannya, berat badannya dia harus di 80 kilo atau 90 kilo bisa ngegendong seperti itu. Kalau mereka dengan Bapak. Pak, minum dulu deh Pak, ngopi dulu Pak. Kita ngopi dulu, dapat santai dulu Pak ya. Jadi biar nggak tegang-tegang banget Pak. Apa Bapak mau sambil ngerokok juga boleh. Jadi nggak perlu tegang juga. Iya, Kan yang tegang yang di luar sana, yang betul, nonton. ya. Kalau kita yang bikin konten ya seperti ini aja, santai aja. Justru yang tegang itu pertama yang apa ya, rasa ingin tahunya banyak, terbatas informasinya. Nah, tuh. Gitu. Kalau saya sebenarnya tidak perlu tegang karena saya tahu banyak. Yang justru yang tegang itu adalah pemerhati nih perkara ini. Saya harus akui memang kalau skala 1 sampai 10 nih masyarakat menengah ke bawah ini atensinya luar biasa. Dilihat banget oleh mereka. Jangankan ya orang-orang yang di luar sana, keluarga saya misalnya. Saya pribadi itu setiap ada pertemuan atau ada aktivitas paling capek menjelaskan. Kok bisa? Capek saya menjelaskan. Saya bilang nanti kalau saya bikin konten atau liputan, ada dalam konten saya kasih deh, itu penjelasan saya yang resmi. Saya capek ngejelasin. Pak Yosef, Mimin, Arigi, Abi sampai hari ini membantah, tidak pernah ada pengakuan. Itu pengakuan Danu sepihak yang diterima oleh Polda, kemudian dibuat prarekonstruksi berdasarkan pengakuan Danu. Apakah cocok itu pengakuannya atau tidak? Kami belum tahu, karena belum dipertanyakan kepada klien. Itu Mbak. Tapi nanti kalau setelah dipertanyakan kepada klien Pak Rohman, apakah saya jelaskan tiap berkenan ya? Nah, nih sahabat Pak Rohman bakal mau jelasin ya. Saya jelaskan nanti kenapa adegan seperti ini menurut keterangan Danu.
nanti sikap Pak Yosef seperti apa, sikap Bu Mimin seperti apa, Rigi seperti apa terhadap adegan itu. Kan itu harus seperti itu. Namanya rekonstruksi. Mereka ulang kejadian. Nah, mereka ulang kejadian itu untuk memberikan visual setidaknya kepada siapapun nanti yang berkepentingan dalam rangka penyidikan ataupun nanti persidangan mengenai suatu perkara. Ada visualnya, ada gambarannya, ada adegannya. Nah, adegan itu cocok atau berkenan atau tidak berkenannya tergantung para pihaknya. Tapi ketika Yosef, Arigi, Mimin, dan Abi itu membantah, ya jelas ini tidak akan sinkron. Gitu. Oh, mungkin itu adalah salah satu alasan di mana kemarin pas prarekonstruksi itu tidak didatangkan klien Bapak. Oh, prarekonstruksi ya, Ya? saya pikir itu untuk meyakinkan dulu penyidik ya mengenai keterangan Danu seperti apa. Dari 95 adegan itu apakah benar-benar akan nanti direkonstruksikan seluruhnya atau tidak, saya belum tahu. Karena saya meyakini keterangan Danu itu ngarang. Kenapa Bapak bisa meyakini kalau keterangan Danu ngarang, Pak? Ya tadi Pak RT aja pernah di-prank, ya kan? Pak RT pernah katanya diajak datang ke TKP membersihkan bercak darah. Sampai Pak RT dipanggil oleh Resmob Subang di BAP, ya kan? Padahal Pak RT sendiri tidak pernah, itu keterangannya ada. Ya, saya dapat linknya juga. Itu satu. Keduanya, keterangan Yoris. Ketika masih jadi klien saya, menerangkan bahwa Danu sudah membuat BAP yang cukup lama, kemudian dia tidak mau tanda tangan karena mengakui itu BAP-nya bohong. Ya kan? Jadi, kalau memang uraian peristiwa ini benar sejak awal, kenapa tidak dari dulu? Oke, mungkin saja butuh waktu, butuh berpikir, nggak jadi masalah. Baru waktunya kembali, silakan saja. Tapi sesuai tidak dengan keterangan saksi yang lain. Kalau dari 4 klien saya ini ada yang satu saja sesuai, Mbak, mungkin saya bisa berpikir berubah. Dari 4 ini membantah semua. Mbak, kelihatan kemarin Arigi seperti apa ketemu Arigi, ya kan? Jelas itu 2 orang Nemenin semalaman, ya? Arigi semalaman. Bagaimana bisa disebut eksekutor? Saya harus percaya keterangan Danu atau keterangan 2 orang itu saksi yang menemani Arigi dan Abi? Ya jelas percaya keterangan 2 orang itu. Nah, ini ada lagi nih Pak komentar terkait saksi yang memang menemani Arigi semalaman dan melihat Arigi di malam itu di tempat kerjanya, ada saksi bayaran. Ini gimana nih Pak tanggapan Bapak? Begini. Kayaknya ini dibayar deh kayaknya nih sama Jadi, pengacaranya gitu. Gimana tuh, Pak tanggapan Bapak, Pak? Coba. Sebentar ya, minum dulu. Ini lucu memang. Coba gimana, Pak? Sebenarnya saya tidak punya kapasitas mengomentari seperti ini, tapi nggak apa-apa lah, Mbak. Kita luruskan sedikit ya. Boleh, Pak. Saya tidak punya kepentingan dengan perkara ini. Oke. Saya bantu Pak Yosef, Mulyana, Bu Mimin, Arigi, Abi itu karena pertemanan. Ya. Kalau memang Pak Yosef terbukti saya tidak punya beban. Kalau Bu Mimin terbukti saya tidak punya beban. Arigi terbukti saya tidak punya beban. Pembelaan saya akan maksimum, tetapi saya tidak pernah merekayasa. Ingat itu. Saya tidak merekayasa fakta-fakta yang ada, baik keterangan saksi, baik bukti yang ada, baik keterangannya Yosef. Asal Mbak tahu saja, saya tuh hanya di sebelah. Duduk, Pak Yosef di sini memberikan keterangan, kami diam saja. Kalau mentok baru sendiri luruskan sedikit. Saya baca BAP-nya tanda tangan. Nah, berkaitan dengan saksi ini, ya saksi. Saya tidak ada kepentingan. Ngapain saya harus keluar duit bayar saksi? Buat apa? Ya, Pak Yosef menjadi tersangka, ya. Saya tetap jadi pengacara. Ya kan? Pak Yosef di sidang tetap saya jadi pengacara. Ngapain saya harus keluar duit merekayasa sesuatu? Itu punya agama juga. Ya kan? Keterangan palsu itu, apalagi menyeting sebuah keterangan, itu pidana, Mbak. Itu saya mengorbanin karir saya hanya untuk perkara seperti ini? Enggak. Apalagi pengacara yang merekayasa keterangannya, silakan, saya aja nggak kenal. Ramdan nama. Lagian kan, kalau saya merekayasa keterangan, yang paling berat itu kan dia yang memberikan keterangan. Datang Mbak ke Polda Pak Adil itu, salah satu saksi. Waktu
yang datang ke kantor saya waktu mau wajib lapor. Saya nanya ke dia, saya baru pertama kali loh ketemu Pak Dil. Dil, saya pengen tahu ceritanya. Gimana sih kamu? Dia cerita seperti yang diceritakan. Dia dijemput kalau nggak salah sama Riki ke rumahnya, dibawa ke kantor handphone, nemenin dia karena di situ lapangan katanya di lapangan. Lapangan. Ya kan di situ karena wifi-nya gratis. Alasannya, kamu sering kayak gitu? Sering Pak. Karena di situ saya main Mobile Legends gratis, mabar. Jadi kalau ada yang bilang saya merekayasa saksi, ya istighfar lah, ya. Saya tidak seburuk itu. Saya tidak punya kepentingan seburuk itu. Untuk apa saya merekayasa saksi? Saya tuh jadi advokat di sumpah, Pak. Saya tuh tidak mau menghalalkan segala cara. Kalau saya hari ini mendampingi Pak Yosep karena mendampingi alasan kemanusiaan bukan perbuatannya. Ya kan? Sekarang begini, kalau Mbak ada masalah, mau nggak didampingi? Mau dong, ya kan? Setiap orang itu kan butuh pendampingan ketika sedang mendapatkan masalah hukum. Bukan semata-mata karena orang itu bersalah, paling tidak satu ada edukasinya. Mbak paham nih posisi hukum itu seperti apa, ya kan? Kedua, ada rasa tenang, tidak takut salah jalan atau seperti apa. Ketiga, kalaupun bersalah, dia hak-haknya jelas. Tidak ada yang dipaksakan, apalagi tidak ada kekerasan misalnya. Jadi jangan ditafsirkan negatif lah pendampingan hukum itu. Setiap warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya dalam posisi apapun, baik tersangka, saksi dan lain-lain, pendampingan itu penting. Konsultasi saja boleh. Ya, ada undang-undang advokat, ada undang-undang bantuan hukum, ada KUHP yang menjamin di situ. Jadi janganlah kemudian bikin lucu-lucuan seperti itu. Jadi opini Anda itu semakin memperlihatkan kualitas berpikir Anda gitu kan. Kalau misalnya opini Anda itu ya sedangkal itu, ya dapat dipastikan pemikiran Anda itu dangkal. Coba dilihat dari berbagai sisi. Saya 21 tahun pengacara nggak mungkin mengorbankan profesi saya untuk sesuatu yang konyol. Ya, saya sudah mempertahankan, saya udah dari nol mau untuk jadi profesi pengacara ini. Untuk mencapai titik seperti saya itu butuh waktu, butuh effort, butuh tenaga, butuh pemikiran. Masa saya akan hancurkan karena satu perbuatan hanya untuk menjaga apa? Jadi pengacara itu intinya kalau mendampingi si tersangka atau terdakwa bukan mendampingi kesalahan atau perbuatannya, bukan. Membantu memposisikan hak-haknya. Tapi kalau misalkan klien Bapak Pak Yosep terbukti terlibat misalkan Pak, nah ini apa yang akan Ya Bapak? nggak ada masalah. Nggak ada masalah Ya. Nggak ada masalah, asal satu, dua alat buktinya terpenuhi, hak-haknya tidak ada yang dilanggar, proses hukumnya benar, mendapat perlakuan yang benar. Dari awal, kalau Mbak yang melakukan satu tindak pidana, saya dampingi, bukan saya mewakili perbuatan Mbak, bukan pula saya membenarkan tindakan Mbak, bukan. Tapi saya membantu Mbak memposisikan diri Mbak yang bersalah atau yang disangkakan bersalah sesuai dengan prosedur hukum. Orang di sana nggak bakal paham mengenai itu kecuali mereka sedang ada masalah hukum dan butuh pendampingan. Termasuk Mbak sendiri mungkin baru paham ketika hari-hari ini kan, kenapa butuh seorang pengacara. Ya kan? Kenapa kemarin di kasusnya Freddy Sambo Barada Eliezer butuh pengacara, ganti-ganti pengacara. Karena dia butuh pembelaan, ya kan? Barada Eliezer salah nggak? Salah. Didampingi pengacara ikut salah nggak? Kan enggak, ya kan? Benar nggak? Oto Hasibuan mendampingi Jessica, ketua Pradi itu, Mbak. Apakah dia salah? Beda nggak? Jadi makanya teman-teman yang memberikan komentar-komentar seperti itu, tolonglah agak didalami gitu kan. Jangan terlalu dangkal pemikiran. Kalau ada komentar seperti itu, kasihan sebenarnya. Saya kasihan dengan komentarnya. Jadi semakin memperlihatkan kualitasnya. Makanya saya bilang, komentarmu menentukan isi kepalamu.
Jadi kalau komentar kamu dangkal, ya si kepala kamu juga dangkal. Pokoknya santai dulu. Kalau misalnya idealnya sih begini, dengar dari berbagai sisi, lihat dulu baru simpulkan. Baru bikin komentar gitu. Jadi jempol ini tidak terlalu banyak dosanya nantinya. Ketik, bikin fitnah, bikin isu gitu kan. Ini yang bayangin hari ini bukan pikiran kita saja atau perbuatan saya. Ini yang ujung-ujungnya nanti yang banyak meminta pertanggungjawaban tangan kita nih, jempol. Iya. Ya kan? Jempol kita yang bakal banyak pertanggungjawabannya. Ketika seenak jidat kita membuat komentar-komentar, komentarmu menentukan kualitas isi kepalamu dan hati kamu. Semakin dangkal komentarnya, ya semakin dangkal isi hati. Silakan berpendapat boleh, ini negara hukum, negara bebas melakukan pendapat. Ya, tetapi ya proporsional, tidak tendensius, ya objektif lah. Ini pentingnya hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, edukasi. Sekali lagi, mohon maaf, saya itu bukan karakternya seperti ini, tidak sombong sebenarnya. Kalau teman-teman ingin menghubungi, nanti bisa ada yang mau konsultasi bantuan hukum atau apa-apa, nanti minta Mbak Suci nomornya. Kasih Mbak ya. Kalau mereka ada yang mau bantuan hukum nih, kita tulis di kolom deskripsi butuh konsultasi nih ke saya, silakan. Ya kan? Teman-teman, saya bantu apapun permasalahan kalian. Apa aja, saya bantu. Ya kan? Saya akan buktikan kalau saya itu, pertama saya tidak selalu komersial. Kedua, saya itu bukan seseorang pribadi yang sombong. Siapapun saya bantu. Saya lihat kan kemarin, saya lihat kalau ada puluhan ribu yang nonton nih video kita yang sebelumnya ya. Ada ribuan lah ya. Coba kalau misalnya ada teman-teman yang butuh bantuan hukum, khususnya terutama di wilayah Jawa Barat atau Bandung, sok jangan ragu-ragu, minta nomor teleponnya ke Mbak Suci nanti. Kasih Mbak kalau misalnya, supaya buktikan saya itu bukan tipikal orang yang selalu komersial untuk menangani perkara. Tapi kalau untuk tempatnya Pak, gimana Pak? Kalau misalnya ada yang mau main ke kantor Bapak, silakan. Nanti bisa komunikasi. Nanti kita tulis aja deh ya, nomor sama alamat kantor. Pokoknya nomor handphonenya aja, nanti bisa komunikasi langsung dengan saya. Nanti kita janjian, kita berikan appointment, bisa di luar atau bisa di kantor saya. Saya kan belum tentu ada di kantor terus, Mbak. Oh iya. Ya kan? Baik, Pak Rohman. Luar biasa sahabat ya. Obrolan sama Pak Rohman panjang gitu durasinya gitu ya. Ini udah berapa menit nih? 45 menit. Apa-apa, yang penting kan begini. Isinya tidak hanya jadi gosip, ya ada edukasinya, ada isinya. Saya sambil belajar dulu sebetulnya Pak. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan juga, kenapa saya ingin memberikan edukasi. Dulu saya tidak pertama waktu ya, bukan apa-apa waktu dan cocokkan waktu. Keduanya juga saya ingin memberikan edukasi, supaya berimbang pemikirannya. Silakan berpikiran negatif, tapi coba juga alihkan ke pikiran positif. Ya kan? Saya tidak perlu dukungan, Pak Yosef tidak perlu dukungan, ya kan? Ya, tidak perlu sebanyak yang dilakukan Pak Yosef hari ini adalah apa yang dialami saat ini. Begitupun saya, apa yang saya lakukan untuk Pak Yosef karena profesi saya. Ya kan? Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa ketika kita bisa berpikir negatif, bukan hal yang sulit, kita bisa berpikir positif. Begitupun sebaliknya. Ketika kita bisa berpikir positif, bukan hal yang sulit, kita berpikir negatif. Cara pikir itulah yang akan menentukan karakter kita. Nah ini ngomong lagi Pak Yosef, Pak. Ini banyak banget juga netizen yang bilang katanya saya pendukung Pak Yosef. Padahal sahabat, ini kita kemarin berarti sekarang 2 kali ngobrolnya itu 2 kali ya Pak ya. Padahal kan sebelum-sebelumnya juga ada ngobrol nggak? Enggak kayaknya. Ya kalau tadi bilang Pak Rohman, ya semua orang kan punya hak untuk komentar ya. Ya saya balikin lagi, silakan saja. Pikiran itu bebas kan ya. Pikiran itu bebas. Tapi ya komentar harus hati-hati, ya kan? Pikiran itu bebas, komentarnya harus hati-hati. Saya jelas ya karena pengacaranya otomatis membela ya, membela apapun kondisi hukumnya saat ini. Kondisi hukumnya ya, membela kondisi hukumnya saat ini. Kedua, kalau Mbak bikin konten seolah-olah membela Pak Yosef, ya mungkin ya itu karena banyak pendukung yang lain mungkin Mbak yang berpendapat seperti itu. Kalau pendukung Pak Yosef nggak mungkin bercerita seperti itu. Jadi itu jadi mungkin para netizen yang mendukung Pak Yosef tidak akan bilang seperti itu. Besar kemungkinan yang bilang seperti itu adalah pendukung saksi-saksi yang lain atau tersangka yang lain. Tapi kalau saya kan gini Pak, karena memang kita ini sini media ya Pak ya, kan kita cuma mewartakan gitu kan. Jadi biar berimbang nih gitu informasi yang kita beritakan gitu Pak. Kalau istilah jurnalistik itu adalah cover both side.
Jadi sumbernya dua-duanya. Betul. Kenapa etika jurnalistik itu harus ada? Kami sempat menegur kemarin satu media karena tidak mengkonfirmasi berita itu ke saya sebagai buat cover site. Penting. Jadi satu hal dari pro kontranya diambil. Saya pikir bukan hal yang buruk. Ini bukan masalah pendukung atau bukan pendukung. Menjalankan etika citizen journalism, atau misalnya rakyat membuat media seperti ini, pemberitaan seperti ini, tetap harus mengutamakan etika jurnalistik. Salah satunya adalah cover both side. Lagi-lagi orang yang berpikiran seperti itu, pikirannya ada angka, Mbak. Kalau pikirannya cerdas, dia tidak akan berpikir seperti itu. Makanya dia nggak paham, jangankan paham etika jurnalistik, mungkin paham etikanya sendiri nggak paham ketika memberikan komentar, ya kan? Apalagi etika jurnalistik. Etika jurnalistik itu harus cover both side. Jadi dua hal itu harus di-cover, pro dan kontranya. Jadilah pemberitaan yang benar, jadilah konten yang benar, jadilah informasi yang benar. Itu yang benar itu, Pak. Tapi menurut Bapak sejauh ini melihat konten-konten Misteri Mbak Suci itu gimana nih, Pak? Ya saya pikir kan lebih mengutamakan unsur informasi. Ya kan masalah ini mendukung. Menurut kacamata hukum ya, Pak, gimana nih, Pak? Ya netral-netral saja. Ya kan? Ya kalau hari ini mungkin fokusnya ke teman-teman Pak Yosef Pumimin, Arigi, Abi, dan pengacara, ya mungkin besok lusa kalian ada di mana juga. Iya. Ya, pilihan berita gimana kalian ramenya? Yang kalian kejar kan informasinya. Informasi. Dan kita terjun ke lapangan. Lapangan, ya, investigasi, sahabat. Tidak nyontek dari konten orang lain, tidak potong konten orang lain, seperti ada yang YouTuber yang cuma bisa membuat analisa, ngambil dari konten lain, kemudian bikin konklusi sendiri. Kalau tugas akhir itu plagiat itu namanya. Ya. Plagiat. Orang-orang seperti itu plagiat, mereka tidak mau turun ke lapangan investigasi seperti ini, tapi mereka caplok dari konten Mbak Suci, mungkin caplok lagi dari konten orang lain, kemudian dia bikin analisa, jadilah sebuah analisa, ya, seolah-olah analisa itu adalah analisa yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, padahal sumbernya juga caplok dari orang lain. Jadi saya bersyukur nih Mbak langsung datang investigasi, akurat, ketemu dengan sumbernya secara primer, ya, langsung ada wawancara, bukan dari sumber konten berita atau yang lain-lain. Makanya saya terus terang saja ragu kalau dengan konten-konten yang sebenarnya adalah dari berita lagi, dari konten YouTube lagi. Saya ragu itu. Tapi kalau seperti ini kan jelas, betul. bertanggung jawabannya. Saya memberikan keterangan, Mbak pun bertanya, ada dokumentasinya. Makanya sempat ada media yang tahu, kamu kok milih foto-foto saya, kok nempelin foto saya dalam satu artikel misalnya, kok nggak izin sih? Itu kan foto di media sosial saya. Kamu buat sebagai, saya sempat tegur kemarin media, dia minta maaf, dan lain kali cover both side ya. Kamu kan belajar etika jurnalistik, cover both side, pro dan kontranya diambil, akhirnya dapat kesimpulan, konklusi. Gitu. Oke, gitu paling Pak ya. Baik Pak Rohman, terima kasih banyak. Sama-sama. Sahabat, sebetulnya saya bisa ketemu dengan Pak Rohman itu penuh dengan perjuangan. Jujur aja, sahabat. Saya dari kemarin tuh nunggu bisa ketemu beliau ini, sahabat ya. Wah, luar biasa. Saya ngejar Pak Rohmannya tuh benar-benar dikejar banget gitu, sahabat. Tapi alhamdulillah sekarang bisa duduk kopi bareng di sini, bisa ngobrol bareng dan bisa memberikan informasi. Ya mohon maaf sekali lagi ini karena keterbatasan waktu saja. Kalau misalnya saya lagi santai, saya juga ambil kuliah juga Mbak, jadi sambil kuliah harus berperkara juga, harus bekerja juga. Ya paling punya waktunya seperti hari-hari begini. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf kepada siapapun yang lihat konten ini. Saya tidak punya pemikiran, saya itu bukan seorang yang sombong ya. Sekali lagi, saya tuh tidak arogan, saya memang seperti ini adanya. Sekali lagi, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya nih kurang berkenan ya, baik dalam rilis atau menyinggung seperti apa, ataupun dalam konten-konten seperti ini. Saya tidak punya maksud, saya hanya menjalankan profesi saya seprofesional mungkin. Itu, intinya itu. Ya. Oke, baik sahabat Misteri Mbak Suci, buat Pak Rohman terima kasih banyak. Nanti janji ya Pak, jangan lupa ya. Siap. Ya, siap ya. Oke, sahabat, terima kasih banyak juga buat sahabat Misteri Mbak Suci yang sudah mengikuti dan mengamati kasus Subang ini ya Pak ya. Yang mudah-mudahan kita doakan nanti ada titik terangnya gitu sahabat ya. Sampai nanti di persidangan kita tunggu sahabat. Tadi kan kata Pak Rohman, yaudah Mbak izin aja nanti juga bisa
Iya, bisa bisa. live atau apa gitu. Oke, nanti kita tunggu ya sahabat. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Saya Suci dan Pak Rohman pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.